Barusan ibu dengar ada ribut-ribut. Ada apa sebenarnya? Ada salah paham sedikit antara Amira sama Om Wisnu, Bu. Ya cuma ini salah Amira. Amira udah nyinggung perasaannya Om Wisnu. Saya benar-benar minta maaf, Om. Kalau Om merasa tersinggung atas kata-kata saya tadi. Cuma saya sama sekali nggak bermaksud buat kayak gitu, Om. Saya benar-benar minta maaf. Dia pasti cuma pura-pura baik. Utari. Mas Wisnu, apa kabar Mas? Udah lama kita nggak ketemu ya Mas. Mas Wisnu kemana aja? Mas Wisnu. Ya. Karena aku waktu itu mendapat pekerjaan mendadak. Jadi aku nggak sempat pamit. Tapi beberapa hari ini aku baru tahu tentang kepergian Iksan. Aku sangat sedih dan menyesal. Makanya aku tinggalkan semuanya dan kembali ke sini. Terima kasih banyak ya Mas. Sekarang Mas Wisnu tinggal di mana? Ya, soal tempat tinggal gampang buat aku. Jakarta ini kan luas, Tari. Jadi ya aku semua tempat bisa aku jadikan tempat tinggal. Jadi maksudnya Mas Wisnu tinggal di jalanan? Masya Allah Mas. Mas Wisnu bisa tinggal di rumah saya sementara. Sampai Mas Wisnu menemukan tempat tinggal. Boleh kok Mas. Ya, tapi kan saya nggak... Mas Wisnu sama Mas Ihsan itu kan udah sahabatan, udah lama. Dan udah teman dekat. Dan lagian kalau misalnya Mas Ihsan tahu Mas Wisnu tinggal di jalanan, dia pasti akan marah. Gak apa-apa kok Mas. Saya tinggalnya cuma sama Amira. Saya Amira, Pak. Saya anaknya Pak Ihsan. Gadis ini anaknya Prabu. Jahat itu. Ya Mas ya, ikut saya. Bukan cuma kamu yang merasa kehilangan Iksan. Tari, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku pikir kalau kita terus-terusan bersedih, Iksan tidak akan pernah tenang. Jadi sebaiknya kita ikhlaskan kepergian Iksan. Mas Wisnu nggak tahu. Saya ikhlas, Mas. Saya ikhlas. Tapi semua itu buyar. Semenjak saya tahu. Ternyata Mas Ihsan meninggal dengan hal yang tidak wajar. Maksud kamu? Mas Ihsan dibunuh, Mas. Dibunuh oleh Prabu Wijaya. Dan dibunuh oleh Prabu Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kamu? Mas Wisnu, ini anak saya, Amira. Bapak. Loh, kalian memang sudah pernah bertemu? Iya, Bu. Waktu itu kita pernah ketemu di makam ayah. Cuma kita belum kenalan kan, Pak? Amira, ini Om Wisnu. Dulu kamu masih ingat kan? Ayah sering sebut-sebut Om Wisnu. Oh, Om Wisnu sahabat baiknya ayah. Yang katanya dianggap jadi saudara gitu ya, Bu? Kalau dia Om Wisnu yang diceritain ayah,
Kenapa dia kasar banget sama aku? Kenapa, Amira? Amira? Nggak apa-apa kok, Bu. Ya aneh aja baru ketemu sama sahabat baiknya ayah. Sekarang kan kamu sudah pulang. Ibu siapin makan ya. Kamu temenin Om Wisnu ya. Om tahu nggak sih, Om? Ayah tuh selalu cerita soal Om. Oh, Om mau kemana, Om? Di sini semua. Mau cari angin. Biar saya bantu, Om. Enggak usah, Om. Om, biar saya. Om. Om, tolong dong, Om. Ini saya buat bantu, Om. Om lihat, Om. Om buat jalan aja susah. Lihat kenyataannya. Berjalan apa alat bantu saja kamu nggak bisa. Pikir itu. Biar saya bantu, Om. Dasar manusia nggak tahu perasaan. Sakit. Sakit. Itu memang pantas diterima oleh orang yang dialiri darah pembunuh seperti kamu. Darah pembunuh. Maksud Om apa darah pembunuh? Ayo Om jelasin ke saya apa maksud kata-kata Om tadi. Kenapa Om bilang kalau saya punya darah pembunuh? Apa maksudnya Om? Om Wisnu? Om? Sudah. Nggak usah dipikirin. Pikiran saya lagi kacau. Anggap saya nggak pernah ngomong apa-apa. Baik. Ampun, ada apa ini ribut-ribut? Ya ampun, Amira. Apa aku cuma luka kecil? Luka kecil? Tapi barusan ibu dengar ada ribut-ribut. Ada apa sebenarnya? Ada salah paham sedikit antara Amira sama Om Wisnu, Bu. Ya cuma ini salah Amira. Amira udah nyinggung perasaannya Om Wisnu. Saya benar-benar minta maaf, Om. Kalau Om merasa tersinggung atas kata-kata saya tadi. Cuma saya sama sekali nggak bermaksud buat kayak gitu, Om. Saya benar-benar minta maaf. Dia pasti cuma pura-pura baik. Pura-pura merasa bersalah. Sama seperti ayahnya, si Prabu itu. Yang selalu bermuka dua dan berlagak suci di depan Aina dan semua orang lain. Bi, jadi tadi panas badannya emang tinggi banget ya? Iya, Den. Tapi terus saya kompres kok, Den. Seperti pesan Aden. Tapi sekarang udah nggak begitu panas kan? Dia belum sadar juga, Bi. Udah agak mendingan sih, Den. Cuman tadi waktu saya kompres, sempat bersuara terus ngigo-ngigo gitu, Den. Moga-moga dia cepat sadar. Iya, Den. Rizky? Mama cariin kamu kemana-mana dari tadi. Nggak taunya kamu di sini. Pakai ngurusin orang ini lagi. Kenapa, Ma? Mama gak suka? Emang dia ganggu Mama? Enggak kan? Gini, Ma. Mulai sekarang Mama nggak usah ikut campur urusan aku. Dan aku nggak akan pernah ikut campur urusan Mama. Oke? Dan orang ini bukan siapa-siapa kamu. Pokoknya Mama nggak mau tahu, Ki. Weekend ini kita akan berangkat ke villa di Sukabumi. Dan Mama mau kamu ikut. Mama baru saja menjalin kontrak kerjasama dengan salah satu pengusaha yang sangat terkenal. Dan Mama mengundang mereka dan keluarga untuk menginap di villa kita. Dan Mama mau kamu ikut. Mudah-mudahan segala sesuatu bisa berjalan lancar. Enggak. Aku nggak mau, Ma. Mama aja yang pergi. Karena aku nggak mau ikut terlibat dalam bisnis Mama. Ih, Rizky. Kamu kok jadi begini sih? Mama tahu, Ki. Kamu nggak suka berurusan dengan Mama. Tapi ingat, ini juga untuk kepentingan kamu. Dan satu lagi, Ki.
Kamu juga harus ingat, kamu adalah satu-satunya calon penerus bisnis Mama. Enggak, Ma. Aku nggak tertarik. Kan aku udah bilang, aku nggak mau ikut campur urusan bisnis Mama. Rizky! Ma, Mama nggak usah marah-marah deh, Ma. Mama ganggu dia, Ma. Ya udah, kalau begitu besok Mama akan panggil pegawai Mama untuk membawa Bapak ini ke puncak. Maksud Mama apa sih, Ma? Mama nggak suka ada orang asing tinggal di rumah kita. Oh, jadi Mama mau buang dia? Iya. Kalau gitu aku harus ikut, Ma. Karena aku nggak mau dia kenapa-napa. Itu dia Zahira. Aku harus tanya dari mana Zahira dapetin kalung ini. Zahira, tunggu. Ada apa, Mira? Kalau kamu masih mau menuduh papa aku sebagai pembunuh ayah kamu, maaf aku nggak punya waktu. Enggak, tunggu. Bukan itu. Aku pengen nanyain kamu soal sesuatu. Itu kan kalung aku, Amira. Jadi bener ini kalung kamu. Kamu dapat dari mana kalung itu? Waktu itu kamu gak sengaja jatuhin ini. Di tempat terakhir kita ketemu. Di makam ayahku. Sebenarnya aku pengen nanya sesuatu soal kalung itu. Apa? Di mana kamu dapetin kalung itu? Kenapa kamu tanya seperti itu? Soalnya aku juga punya kalung yang sama seperti itu. Seperti ini. Iya kan? Jadi itu kalung kamu, Amira? Kamisya. Wah, emang sama persis ya. Tapi warnanya aja yang beda. Bener-bener mencurigakan. Kamisya, tolong Kak, balikin kalung aku, Kak. Kak, tolong balikin kalung saya juga, Kak. Enggak. Gue gak akan balikin kalung ini ke lo dan juga ke dia. Karena sekarang gue makin curiga. Kenapa ya kalian berdua punya kalung yang sama persis? Kamisya, aku mohon, Kak. Kalung-kalung itu gak ada hubungannya dengan kakak. Dan tidak berarti untuk kakak. Tapi kalung-kalung itu sangat berarti buat aku dan juga Amira. Jadi aku mohon, Kak, tolong balikin kalung aku, Kak. Siapa sih lo? Berani banget minta-minta gue? Semakin lo minta kalung ini dari gue, semakin gue gak mau kasih kalung ini ke lo. Kak, tolong dong, Kak. Tapi Kamisya, aku mohon, Kak, tolong balikin kalung aku, Kak. Iya, Kak, tolong, Kak. Kamisya, balikin kalung aku, Kak. Kamisya, balikin dua-duanya, Kak. Tolong, Kak, saya mohon. Kamisya, balikin, Kak. Kamisya, balikin. Kamisya. Kamisya, jangan. Kamisya, jangan, Kak. Aku mohon. Kamisya, balikin, jangan. Stop. Kalian berdua tuh bener-bener udah ngerusak mood gue banget ya. Dan salah satu cara supaya mood gue balik lagi adalah dengan membuang salah satu kalung. Kamisya, jangan, Kak.